Aduh, sobat oposan. Hari gini disuguhi hal rasis sama mantan gubernur. Dan saya yakin ini karena beliau kurang update aja sih sebenarnya. Bang Yos memperingatkan, entah memperingatkan siapa. Menurut opini saya, mungkin Bang Yos memperingatkan Kadrun. Iya, karena saya yakin penonton konten saya ini punya pemikiran jauh lebih maju dan adil. Karena memang adil katanya harus mulai sejak dalam pemikiran. Kita paham, isu tenaga kerja Cina adalah isu lawas yang lebih banyak hoaxnya daripada kenyataan di lapangan. Isu soal tenaga kerja Cina yang dihembuskan semata karena memang bahan obrolan soal tenaga kerja Cina itu kemudian lalu dikombinasikan dengan penjajahan, lalu dibumbui dengan dalil agama, lalu dicampur dengan halusinasi, lalu diperkental dengan tanpa data yang benar, akhirnya melahirkan kebencian. Masa iya sekelas mantan ketua BIN, mantan gubernur, mantan ketua partai berharap sebuah kebencian mengalir pada masyarakat? Sebentar, Bang Yos nggak mau nyapres kan? Kok menebar kebencian kepada etnis tertentu? Apalagi bantu adik kelas di DKI yang sebentar lagi pensiun. Bantu ya bagus-bagus dong. Bantu itu bagus, Bang. Jangan yang beraroma rasis begini. Kami juga yang harus bantu klarifikasi kan jadinya. Sebentar lagi tampil di Close the Door nih Bang Yos nih, kayaknya sih ya. Karena Close the Door itu adalah media klarifikasi kita. Ini kalau temen ya. Jadi teman-teman semuanya, bicara soal tenaga kerja asing yang ada di Indonesia, kita juga harus adil. Kita juga harus adil. Ada 3 juta lebih saudara-saudara kita mengais rezeki di negara orang. Kita juga nggak mau kan TKI dan TKW kita menjadi tidak nyaman bekerja menghidupi keluarganya karena di tanah air ada yang nyinyir tanpa data, tanpa bukti, dan bahkan berkesan memalukan kita. Bahkan kata Bang Yos, dari pengalamannya yang sudah mengunjungi lebih dari 50 negara, tidak ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa. Bang Yos juga bilang, Singapura aja, Perdana Menterinya dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu katanya. Lihatlah Malaysia, sudah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh. Itu katanya Bang Yos. Aduh Bang Yos, pemimpin Singapura dan menteri banyak orang Cinanya. Lah terus gimana? Singapura itu 75% dihuni etnis Cina. Sisanya baru Melayu dan lainnya. Lagian presiden dan perdana menterinya juga gantian terus kan? Kalau presidennya Melayu, perdana menterinya ya Chinese. Sama aja kayak kita. Kalau presidennya dari suku Jawa, wakilnya biasanya dari luar Jawa. Biasa aja. Di mana penguasa etnis yang nggak ada? Memang waktu Pak B.J. Habibie jadi presiden, kita takut dikuasai oleh kawan-kawan kita dari Sulawesi. Enggak juga kan? Nah, Bang Yos lagi nih ya. Dalam sambutan lain, Sutioso ini juga mempermasalahkan, ia menambahkan jika tenaga kerja asing Cina terus berdatangan dengan jumlah banyak dan beranak pinak di Indonesia, kemungkinan mereka menjadi mayoritas di Indonesia. Ini apa lagi? Baru kedatangan pekerja 30 ribuan, udah begini reaksinya. Dan ini udah sering dijelaskan misalnya oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga terkait, oleh menteri-menteri, sudah dijelaskan. Semua masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tenaga kerja. Kalau memang Bang Yos menemukan ada tenaga asing yang sesuai persepsinya tadi, ya tinggal lapor atau kasih info loh. Kan sering juga aparat menemukan pekerja asing yang misalnya ilegal, lalu ditindak sesuai peraturan. Udah biasa. Sama aja. Banyak juga pendatang haram di Malaysia berasal dari Indonesia dan di sana ditindak juga. Di mana penguasaan etnisnya, Bambang? Ya. Saya selalu menggebu-gebu kalau bicara soal rasis. Orang Malaysia itu tenang-tenang saja diserbu TKI dan TKW dari Indonesia yang jumlahnya jutaan itu. Baik yang datang secara haram maupun halal. Pak Sutioso mesti tanya ke Malaysia tuh, gimana triknya supaya nggak panik dan nggak ketakutan. Lama-lama di Malaysia isinya orang Indonesia semua gitu. Coba tanyalah ke sana.
Bang Yos juga mengingatkan bahwa tenaga ahli asing yang masuk ke Indonesia perlu dicek. Ia mewanti-wanti agar Indonesia tidak bernasib sama dengan Singapura yang ini dikuasai oleh Cina. Ya elah, ini Bang Yos akan panik lagi nih Bang. Bang Yos akan panik lagi kalau dia ke Taiwan. Dia bakal kaget karena di sana ternyata banyak Tionghoanya. Ya iyalah. Tari ke Bambang. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Ngopi Bang Yos biar nggak stroke. Ya, saya pikir para mantan pejabat, para senior-senior, mari kita bijak dan lebih memawas diri lagi. Pernyataan-pernyataan yang minim data, lebih kepada menyenangkan kelompok tertentu, bisa berpotensi malah kontraproduktif. Efek pernyataan Pak Sutioso itu bisa jadi pemicu gejolak di bawah. Malah saya dengar nih ya, ada salah satu partai yang akan memproses hukum pernyataan mantan gubernur Jakarta ini. Ya, Bang Yos seolah parno. Dia mengkhawatirkan kalau sampai tenaga kerja asing dari Cina akan mampu mengusir rakyat pribumi Indonesia. Pasalnya, Bang Yos melihat tenaga kerja asing Cina begitu banyak yang masuk Indonesia. Mereka bukanlah investor ataupun tenaga ahli, melainkan tenaga biasa. Nih Bang ya, ini bicara data nih. Kalau melihat jumlahnya, tenaga kerja Cina ini masih kurang dari 10% dari tenaga kerja lokal. Atau cuma 0,0 sekian persen dari jumlah tenaga kerja nasional. Anggapan Bang Yos ini sangat meragukan. Bagaimana dengan TKI yang ada di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, bahkan Arab Saudi? Dan juga ribuan lain yang tersebar dari Brunei sampai Korea. Dari Uni Emirat Arab sampai Kuwait. Kita tidak boleh menutup mata. Karena kita sejatinya juga tergantung pada negara lain soal tenaga kerja. Dan kita juga tidak berharap tenaga kerja kita menjadi tidak tenang dalam bekerja hanya karena ada politisi yang bicara tanpa fakta. Baru satu orang yang ditolak Singapura masuk ke negaranya. Jangan sampai kita korbankan 3 juta lebih saudara-saudara kita yang sedang mengais rezeki di berbagai negara demi keluarga. Di negara-negara itu mereka kerja, membanting tulang, mendatangkan devisa negara. Bukan seperti Pak Somad. Somad lagi kan? Bukan seperti Pak Somad. Bikin ribet, mau numpang ulang tahun di Singapura, malah bikin ribet dan ribut se-Indonesia. Ya, Somad lagi aja. Demikian Oposisi 69 FM. Mari jaga persatuan dan kawal terus Bhinneka Tunggal Ika. Jilat bawahan, tekan atasan. Beletak! Tari ke Bambang. Bang Yos, santai aja. Santai. Ini negara gua. Ini waktu